Oke, sekarang kita akan masuk ke proses basting atau menahan sementara ketiga lapisan. Siapkan peniti bengkok, sendok, friction pen, dan penggaris. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita siapkan 2 lembar kain. Boleh kain apa saja ya, kain katun Bali, boleh katun lokal, terserah ya. Ukurannya juga terserah teman-teman, boleh 10 kali 10 inch, boleh 9 kali 7 inch, serah teman-teman ya, tapi jangan terlalu kecil. Dan siapkan juga dakron. Nah, ketiga lembar ini besarnya sama ya. Oke, karena ini kainnya gelap, maka kita gunakan pena putih. Jadi kita beri jarak sekitar 2 jari. Boleh 3, boleh 2 ya, minimal 2 jari. Nanti kalau teman-teman sudah mahir boleh lebih kecil lagi ya, tapi untuk sekarang teman-teman berikan jarak 2 jari atau 3 jari ya. Jangan lupa atasnya juga 2 jari dan bawahnya juga 2 jari ya. Nah, kemudian kita garis lagi. Ini hanya untuk latihan ya teman-teman ya, jadi tidak perlu presisi sekali garisnya. Oke. Sama ya, 2 jari. Kenapa sih Mbak harus dilebihkan? Supaya kita saat mengequilt ada pegangan ya. Jadi nanti saat kita mengequilt, kita pegangannya seperti ini. Kalau terlalu mepet, nanti kita pegangnya seperti ini dan agak sulit ya untuk teman-teman pemula. Oke, nah sudah terbentuk garisnya. Sekarang kita lanjut ke basting ya. Nah, sekarang di sini ada kain backing. Teman-teman, karena ini quiltnya kecil ya, atau kainnya kecil, maka kita tidak usah, nggak apa-apa kalau nggak diselotip. Tapi kalau nanti quiltnya besar, teman-teman harus selotip ya, di sini, di tengahnya, sini, di sini, di sini, sini, selotip ya, supaya tidak bergeser. Nah, sebelumnya harus disetrika terlebih dahulu, kemudian kita ratakan. Usahakan kita membasting di atas cutting mat ya, supaya tidak melukai meja ya, kalau kita menusukkan peniti. Oke, setelah itu kita tumpuk dengan dakron. Sama ya, kita ratakan. Jangan ada yang menggumpal. Nah, terakhir kita letakkan quilt top kita. Sama diratakan juga, kemudian kita mulai beri peniti ya. Nah, di sini karena kecil quiltnya, maka kita cukup menyematkan peniti di 4 sisinya ya. Tapi kalau nanti di quilt yang sesungguhnya, misalnya panjang seperti ini, harus beberapa peniti ya. Jadi misalnya satu kepal ada penitinya, kepal lagi peniti ya. Jadi di sini, sini, tengah, sini atasnya, dan seterusnya ya. Oke, kita akan mulai menyematkan peniti di salah satu ujung sini ya. Teman-teman nggak boleh mengangkat quilt ini ya, jadi tidak boleh begini. Tapi harus ditahan di sini ya. Misalnya kita ingin menyematkannya di sini ya. Jadi kita tahan dengan 2 jari kita supaya tidak terangkat. Kemudian kita sematkan dan rasakan apakah backingnya sudah ikut tersangkut ya. Jangan sampai cuma sampai dakron aja. Sudah, kemudian kita keluarkan ujung penitinya. Kalau sulit untuk menyematkan atau mengaitkan peniti, kita gunakan sendok. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ratakan lagi supaya tidak ada yang bergeser. Nah, lanjut. Sama caranya kita tahan seperti ini. Kemudian kita gunakan sendok. Oke, tuh lebih mudah ya kalau pakai sendok. Nah, jadi fungsinya dia berbentuk bengkok ini supaya kita tidak mengangkat
quilt ya. Nah ini sama, kita tahan seperti ini. Keluar. Nah nanti kita akan menjahit menggunakan sepatu free motion ya. Nah, untuk quilt sandwich yang ada garisnya seperti ini, teman-teman boleh gunakan sepatu free motion ya, yang bisa loncat-loncat, atau ruler foot ya, seperti ini. Nah, ruler foot selain yang seperti ini, ada juga yang ini. Nah, ini umum ya, digunakan ya. Jadi, ini untuk mesin portable, untuk mesin hitam bisa, tapi kalau untuk HS, ya, misalnya Juki, Jack, tipikal pakainya yang khusus HS. Nah, lebih tinggi ya dibandingkan yang portable atau hitam. Nah, jadi untuk mesin hitam bisa gunakan yang ini atau ini. Tapi kalau untuk HS yang ini ya, yang panjang ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa langsung mengekuil tanpa membuat garis terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan ruler foot dan penggaris. Nanti akan saya praktekkan ya. Nah, jadi ini tidak digaris terlebih dahulu karena kita pakai penggaris ya. Sedangkan ini nanti kita akan pakai sepatu free motion ya, yang loncat-loncat. Jadi tidak mungkin pakai penggaris ya, nanti malah keselip ya. Kecuali ini tidak loncat-loncat baru bisa ya, tapi saya sarankan kalau untuk pakai penggaris gunakan ruler foot yang seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai membasting. Kita akan menjahit lurus ya, sesuai garis yang sudah kita buat. Boleh teman-teman dari ujung ya, dari pojok boleh atau dari tengah juga boleh. Nah, pertama-tama kita turunkan dulu jarumnya tepat di garis. Kemudian kita ambil benang bawah ke atas. Gunakan hand wheel ya yang ada di sebelah kanan supaya mudah untuk menarik benang bawah. Nah, ini dia benang bawahnya keluar. Kalau sulit kita gunakan pinset ya. Nah, seperti ini. Turunkan kembali di titik awal. Jangan lupa fitur needle down position diaktifkan ya. Nah, sekarang kita akan mengunci maju mundur. Nah, kalau tidak terlalu pas nggak apa-apa ya, tapi kita usahakan pas ya. Nah, untuk tepinya teman-teman, kita posisikan tangan telunjuk dan jempol seperti ini. Yang telunjuk ada di belakang sepatu, yang depan jempol ya. Kemudian yang kiri seperti ini, seperti pemidangan ya. Kemudian kita jahit mengikuti garis. Nah, kalau mau berpindah tangan, jarum harus selalu di bawah terlebih dahulu ya, baru boleh bergerak atau mau istirahat dan sebagainya ya. Sekarang kita lanjut sampai ke bawah. Bukan didorong dengan keras ya, tapi kita ikuti, kita arahkan saja. Kita lanjut ke bawah. Sama caranya ya teman-teman ya. Jadi tangan berfungsi sebagai pemidangan. Dan ini rata ya teman-teman ya. Berhenti dulu kalau mau berpindah tangan. Kemudian kita lepas dulu penitinya.
Jangan lupa tangan seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nanti kita akan buat quilt latihan sebanyak 15 ya. Nah, seperti ini kita akan buat 15. Boleh lebih juga ya teman-teman ya. Minimal 15. 14 set itu digunakan untuk kita berlatih mengequilt aneka motif ya. Jadi misalkan yang ini motif daun, yang ini misalnya motif steeple, dan seterusnya ya. Nah, yang satunya lagi kita gunakan untuk mengecek tensi benang. Apakah sudah bagus atau belum. Nah, untuk quilt latihan, kain backing dan kain topnya ya, itu boleh sama ukurannya. Tapi nanti untuk quilt yang sesungguhnya, yang untuk sajadah nanti, akan ada ukurannya tersendiri ya, jadi lebih kecil. Nah, untuk latihan, saya sarankan membuat garis tepi ya, supaya nanti kita bisa belajar traveling, kemudian kita tahu batas-batasnya ya. Tapi kalau nanti mengequilt di quilt yang sesungguhnya atau yang besar, tidak wajib digaris ya. Nah, ini ada contoh ya yang sudah saya buat. Ini tidak ada garis tepinya. Nah, yang ini saya buat garis tepi. Tidak wajib ya, tapi untuk teman-teman yang pemula akan sangat memudahkan. Dan juga belajar untuk melancarkan traveling ya. Nah, di sini jika teman-teman membuat garis dan melakukan traveling tapi tidak pas di garis, tidak apa-apa ya. Karena ini nanti akan di trim atau dipotong. Nah, jarak garis tepi untuk quilt yang sesungguhnya nanti ya, itu 1/4 inch. Oke, nanti tetap akan kita potong ya. Jadi jangan terlalu dalam membuat garisnya. Yang diukur 2 jari atau 3 jari itu dari tepi backing dan batting ya. Jadi seperti ini, 3. Bukan dari sini ya. Oke, nanti jadi untuk quilt sandwich kita ukur 2 jari dari tepi dan kemudian kita buat garis ya. Kalau untuk quilt yang sesungguhnya nanti kita buat garisnya dengan jarak 1/4 inch dari tepi. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan mulai membasting. Teman-teman siapkan peniti bengkoknya ya, atau curve pin. Kemudian siapkan juga sendok ya. Nah, sekarang kita akan membasting. Nah, jika teman-teman membasting di quilt yang besar ya, sebaiknya ini diselotip ya, diselotip, selotip, selotip, selotip. Jadi tidak akan bergeser. Tapi karena ini kecil ya, tidak apa-apa, tidak diselotip. Tapi nanti ingat jangan diangkat ya.
Nah, yang kedua dakron. Tapi sebelum itu kita ratakan supaya tidak ada yang menggumpal atau mengganjal. Kemudian kita letakkan dakron. Ratakan kembali. Nah, yang terakhir adalah quill topnya. Nanti ukurannya akan diberikan ya. Nah, seperti ini kita ratakan lagi. Nah, usahakan kita membasting di atas cutting mat ya. Oke, kita siapkan penitinya. Nah, untuk yang kecil boleh 4 saja ya di sudut-sudutnya. Sekarang kita akan membasting tepi-tepinya ya. Tangannya seperti ini. Kemudian kita rasakan apakah semua sudah terkait ya atau sudah mengenai peniti. Jangan sampai atas dan dakronnya saja. Sampai menembus backing ya. Kemudian kita keluarkan ujungnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita gunakan sendok untuk membantu menyematkan peniti. Nah, seperti itu. Jadi tidak terangkat ya teman-teman ya. Kalaupun kemudian ada perubahan atau ada pergeseran, kita ratakan lagi. Oke, sekarang lanjut ya. Sama begini. Nah, seperti ini membastingnya ya. Kita cek bagian belakang, sudah terkena semua ya. Dan rata ya teman-teman ya. Seperti itu. Tidak ada yang terlipat atau ada yang menggumpal. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan membuat garis tepi.